Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan yang berada di atas kompas terbang telah memurnikan pil obat mujarab pesanan milik sosok Yulan nomor 8. Setelah memurnikan sebanyak 3 kali, dia akhirnya berhasil memurnikan pil obat tingkat dewa. Tentu saja hal ini membuat Xian Daozi semakin kagum. Dia juga merasa sangat senang karena memiliki kesempatan menyaksikan pemurnian pil tingkat dewa. Setelah menyelesaikan pemurnian pil obat tingkat dewa, tiba-tiba terdengar suara siulan di belakangnya. Meskipun kelompok Xian Daozi dan Xiaoyan telah pergi beberapa lama, namun karena mereka bergerak sangat lambat sehingga avatar Yuan Shen dan Jin Dongming dapat menyusul mereka dari belakang. Setelah avatar Yuan Shen dan Jin Dongming tiba, keduanya langsung bergegas ke dalam kompas terbang tempat Xiaoyan dan Xian Daozi berada. Kemudian dengan cepat avatar Yuan Shen melangkah maju dan berjalan ke dalam bayangan Xiaoyan lalu menghilang. Pada saat ini ketika Xian Daozi melihat pemandangan ini, dia tidak berani bereaksi sama sekali. Pada saat yang sama saat Jin Dongming juga menginjak kompas terbang, secara alami dia melihat Xian Daozi dan dia langsung tercengang. Namun saat mata Xian Daozi bertabrakan dengan mata Jin Dongming, keduanya langsung terdiam beberapa saat. Setelah itu Xian Daozi adalah orang pertama yang menunjukkan senyum pahit. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, namun Jin Dongming akhirnya mengerti bahwa jika sebelumnya Xian Daozi membantunya, mungkin situasinya tidak akan berubah sama sekali. Apalagi dalam hal kekuatan. Sebenarnya Xian Daozi jauh lebih lemah dibandingkan Jin Dongming. Pada saat berikutnya Jin Dongming segera melihat bola cahaya di belakangnya. Kemudian dia menemukan bola cahaya itu masih dipenuhi dengan banyak sosok yang mereka semua masih tertidur. Tetapi apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Xiaoyan bisa bangun dari susunan formasi ilusi di dalam bola cahaya ini. Sial, sungguh tidak masuk akal. Hampir mustahil seseorang dapat keluar dari formasi ilusi itu. Gumam Jin Dongming di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa Xian Daozi sekarang di bawah kendali Xiaoyan. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Xian Daozi cukup kuat? Gumam Jin Dongming kembali. Memikirkan masalah ini Jin Dongming tidak berani untuk bertanya. Jadi dia hanya bisa duduk dengan patuh. Setelah Xian Daozi melihat Jin Dongming, dia segera mengalihkan pandangannya dan terus menjadi penonton pemurnian obat Xiaoyan. Setelah menyelesaikan pil obat tingkat dewa milik Yulan nomor 8, sekarang Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan pesanan nomor 3. Tapi dia juga memiliki pesan Yulan nomor 4 dan Yulan nomor 5. Lagi pula pesanan mereka dijanjikan lebih awal daripada Yulan nomor 3. Namun pada saat yang sama, sebuah lubang cacing yang disebutkan oleh Xian Daozi sebelumnya telah muncul. Dan mereka juga telah mencapai ke tempat gerbang lubang cacing. Terlihat lubang cacing itu sangat gelap. Seperti kegelapan yang mampu menelan cahaya sekalipun. Setelah beberapa saat, mereka semua dapat dengan jelas merasakan ada daya hisap yang semakin kuat. Sehingga tanpa sadar mereka semua sudah berada di dalam lubang cacing. Namun Xiaoyan sepertinya tidak peduli sama sekali. Dan dia terus bermain dengan bahan obat dan berencana untuk terus menyempurnakannya. Kali ini, Xiaoyan ingin menyempurnakan pesanan sosok Yulan nomor 4 dan Yulan nomor 5. Saat berikutnya, Xiaoyan memperhatikan resep obat yang mereka percayakan padanya untuk disempurnakan. Jelas Xiaoyan ingin melihat mana yang lebih mudah untuk dimurnikan. Lagi pula dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Jadi lebih baik memurnikan yang lebih mudah terlebih dahulu. Sepertinya hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat menyelesaikan semua pesanan pil obat ini. Pada saat ini Xin berganti di tempat avatar Zuchi yang dibiarkan pergi sendiri untuk mencari keberuntungan. Dia sedang duduk bersila di antara kumpulan bebatuan yang melayang-layang di kehampaan. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba kumpulan bebatuan ini hendak menabrak sebuah bintang. Kemudian sebuah cakar besar yang mampu menutupi langit dan matahari meraung dengan cahaya merah. Sehingga sekelompok bebatuan itu langsung hancur seketika. Pada saat kelompok meteoroid itu hancur,
Tiba-tiba sesosok tubuh bergegas keluar dan langsung menuju ke arah lain dengan sangat cepat. Sehingga avatar Zuchi yang melihat pemandangan itu langsung terkejut. Saat melihat serangan tiba-tiba sosok itu yang telah menghancurkan bebatuan tempatnya berada. Saat ini mata avatar Zuchi menunjukkan cahaya dingin dan wajahnya terlihat tanpa ekspresi apapun. Bahkan ada niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Senior, aku sangat menyesal karena telah menyinggungmu. Meteoroid ini akan menabrak bintangku. Jadi junior ini harus menghancurkannya. Jika senior tidak keberatan, senior bisa datang ke rumah keluarga Panku dan tinggal di sana untuk sementara. Ucap seorang pria sambil menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar kata-kata itu, avatar Zuchi tidak menjawab. Tetapi dia justru melangkah maju dengan kakinya dan mengulurkan telapak tangannya untuk mencengkram leher pria yang bernama Pangsi itu. Sebaiknya hentikan omong kosongmu, ucap avatar Zuchi berkata dengan dingin. Meskipun Xiaoyan tidak mendominasi pikirannya, namun avatar Zuchi tetap memiliki karakternya sendiri. Senior, sebenarnya junior ini memang memiliki permintaan. Aku berharap senior bisa membantu keluarga Panku. Sekarang ada penyusup dari dunia luar yang telah menduduki dan memperbudak keluarga Panku. Jadi bisakah senior membantu keluargaku? Ucap sosok pria itu yang saat ini meminta belas kasihan terhadap avatar Zuchi. Mendengar kata-kata itu, avatar Zuchi menyipitkan alisnya sedikit. Tentu saja dia merasa curiga. Jika dia ingin meminta bantuan, mengapa harus menghancurkan bebatuan tempat dia berada sebelumnya? Dan ini sepertinya hanyalah trik Pangsi sehingga avatar Zuchi bersedia mengikutinya ke rumah keluarga Pangnya. Aku bisa saja membantumu, tetapi kau harus membayar harga yang mahal. Ucap avatar Zuchi berkata dengan dingin. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Pangsi langsung tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa keluarga Pang benar-benar tidak bisa menawarkan hadiah yang menarik sama sekali. Namun jika dia tidak melakukan apa-apa, maka keluarga Pang akan berakhir di dunia ini. Senior, aku tidak memiliki hadiah bagus yang bisa kuberikan kepada senior. Namun ada leluhur dari keluarga Pangku yang meninggalkan warisan di tanah leluhurku. Tetapi sekarang ada penyusup yang telah memasuki tanah leluhur keluarga Panku. Jika senior bisa melenyapkan mereka, maka senior bisa mengambil warisan dari leluhur keluarga Panku. Ucap Pangsi menggertakkan giginya. Meskipun kekuatannya sendiri sebenarnya juga tidak lemah. Dan dia adalah orang terkuat di bintang itu. Namun hanya dia satu-satunya orang yang telah menerobos ke keabadian Kaisar. Dan nafas yang dipancarkan olehnya sepertinya tidak stabil. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa Pangsi baru saja menerobos ke keabadian Kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pangsi, avatar Zuchi segera melonggarkan cengkeramannya. Namun tatapan matanya masih sangat dingin. Sebaiknya kau tidak berbohong dalam hal ini. Jika tidak, aku akan melenyapkan seluruh keluarga Panmu. Ucap avatar Zuchi berkata dengan nada mengancam. Mendengar kata-kata itu, seketika Pangsi langsung tersenyum tak berdaya. Kemudian dengan cepat dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dalam hal ini, tentu saja junior tidak berani melakukannya. Senior, silahkan ikuti aku. Ucap Pangsi berkata dengan tegas. Setelah kepergian avatar Zuchi, mungkin Xiaoyan juga mengetahui di mana lokasinya berada. Namun Xiaoyan tidak akan membuat pengaturan apapun pada avatar Zuchi. Jadi apapun yang dilakukan oleh avatar Zuchi sekarang, itu sebenarnya mengikuti pikirannya sendiri. Adapun jika avatar Zuchi dapat tumbuh selama periode waktu ini, maka itu sebenarnya bisa mengancam kekuatan jiwanya. Namun Xiaoyan juga tidak ingin mengambil tindakan sekarang. Karena hanya dengan membiarkan avatar Zuchi mengalami batas hidup dan mati, dia bisa terus tumbuh ke tingkat yang lebih kuat. Jelas Xiaoyan juga mengetahui hal ini dengan baik. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan avatar Zuchi untuk mencari keberuntungannya sendiri. Pada saat yang sama di sisi lain dunia kuno Dewa Iblis abadi, jiwa Chimi juga seperti kuda liar yang lepas kendali. Sekarang posisinya sudah sangat dekat dengan sebuah bintang. Jadi dia langsung bergegas ke kota terbesar yang paling makmur di bintang tersebut. Sial, sepertinya kultivasiku tidak berguna dengan apa yang bisa dipraktikkan. Jadi bagaimana jika aku menjadi begitu kuat?
Tapi aku telah menjadi pria yang lebih kuat sejak lama dan aku tidak bahagia sama sekali. Jadi lebih baik aku mencari seseorang dari keluarga kerajaan dan menjadi penatua mereka yang ditemani dengan wanita cantik. Dan memakan makanan yang enak serta minum anggur terbaik. Bukankah akan sangat menyenangkan memiliki wanita cantik dan anggur berkualitas? Dan inilah arti sebenarnya dari kultivasi. Ucap jiwa Jimmy bergumam perlahan. Karena hanya sedikit orang yang bisa memahami hal ini. Saat berikutnya, jiwa Jimmy datang ke istana yang berada di tengah kota besar ini. Kemudian dia melepaskan auranya yang sangat kuat. Sehingga begitu kekuatannya terungkap, maka tidak ada yang berani memprovokasinya sama sekali. Bahkan sang kaisar di istana tersebut juga sangat menghormatinya. Hei, kau tidak perlu takut. Mulai sekarang, aku akan melindungi istanamu dan aku hanya butuh anggur dan keramahan. Jika ada kerajaan yang tidak kau sukai, atau siapa yang ingin kau hancurkan, katakan saja dan aku akan melakukannya. Ucap jiwa Jimmy dengan suara yang mendominasi. Mendengar kata-kata itu, seketika cahaya terang tiba-tiba muncul di mata sang kaisar. Senior, memang ada yang aku tidak sukai. Di Tenggara ada kota yang bernama Kota Grafi dan di sana ada keluarga Z. Mereka telah mengundang banyak sosok petarung yang sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Aku ingin tahu apakah senior dapat mengambil tindakan untuk mereka. Namun jika senior tidak ingin membunuh mereka itu juga tidak masalah. Tetapi apakah senior bisa memberikan mereka pelajaran sehingga mereka bersedia menyerahkan persembahan? Ucap sang kaisar berkata perlahan. Jelas dia juga tidak bodoh. Karena jiwa Jimmy telah berbicara sebelumnya. Tentu saja dia juga menjelaskan kesulitannya kemudian menunggu jawaban dari jiwa Jimmy. Namun setelah sosok kaisar itu selesai berbicara, tiba-tiba tubuhnya gemetar karena dia melihat dengan jelas sosok jiwa Jimmy telah bergegas pergi dan menghilang di udara. Setelah jiwa Jimmy menghilang, para penatua di istana sempat membicarakan hal itu. Dan mereka juga tidak yakin jika jiwa Jimmy dapat melakukannya. Namun saat berikutnya setelah setengah batang dupa berlalu, sosok jiwa Jimmy muncul di istana dan hal itu membuat kaisar tampak senang. Aku telah menyelesaikannya. Jadi siapkan untukku 10 wanita cantik dan anggur yang berkualitas tinggi. Ucap jiwa Jimmy berkata dengan sang kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, sontak terjadi keributan di seluruh istana. Apa yang telah dilakukan oleh orang ini dengan waktu setengah batang dupa? Ucap para penatua segera mencibir. Karena sepertinya mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan tugas ini dengan sangat cepat. Bagus, cepat siapkan permintaan tamuku. Ucap sang kaisar segera melambaikan tangannya. Jelas dia tahu bahwa orang di depannya tidaklah sesederhana kelihatannya. Lagi pula, permintaan seperti ini sebenarnya tidak begitu merepotkan. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan jiwa Jimmy benar atau tidak, kaisar ini tidak ingin memprovokasinya. Bagaimanapun kota ini adalah rumah bagi jutaan orang. Dan ini adalah kota terbesar di bintang ini jadi tentu saja ada orang kuat lain yang melindunginya. Pada saat ini sang kaisar yang telah berdiri di antara penatua membuat mereka tidak berani mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah jiwa Jimmy dengan mudah. Bagaimanapun sang kaisar juga mengerti bahwa kekuatan jiwa Jimmy berada di luar imajinasinya. Jadi sang kaisar dengan cepat menyiapkan istana megah untuk jiwa Jimmy. Dan anggur yang disiapkan tidak hanya berjumlah 10 atau 20 guci. Tetapi ada ribuan guci anggur yang berkualitas tinggi. Setelah beberapa saat, sebuah berita sampai ke istana. Kemudian sosok yang menerima laporan itu langsung bergegas masuk ke istana sambil ketakutan. Melihat itu sang kaisar menyipitkan matanya sedikit. Ada apa? Mengapa kau begitu ketakutan? Tanya sang kaisar sambil menatap sosok dewa petarung yang sedang terengah-engah. Tuan Kaisar, aku ingin melaporkan kepada Anda bahwa seluruh kota Grafi telah dimusnahkan. Dan yang tersisa hanya jurang maut yang dalam. Tetapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ucap sosok yang melaporkan dengan suara yang tergesa-gesa. Tepat ketika kata-kata itu keluar, semua penatua yang masih di istana menarik nafasnya dalam-dalam. Cepat segera kirimkan 10 keindahan lagi dan kirimkan anggur terbaik dari pembendaharaan. Ucap sang kaisar kembali sambil melambaikan jubah lengan bajunya. Jelas setelah menerima laporan tersebut, sang kaisar juga langsung mengetahui bahwa jiwa Jimmy memang sangat kuat.
Selama ada jiwa Cimi, maka itu dapat menjamin perdamaian dan keamanan istananya. Setidaknya itu mungkin selama 100 tahun. Dan Kaisar berpikir bahwa selama jiwa Cimi berada di istananya, mungkin tidak ada satu kerajaan pun yang mampu mengancamnya. Pada saat ini di istana, jiwa Cimi memeluk seorang wanita yang sedang menari di sampingnya. Ada banyak guci anggur dan keindahan yang mengelilinginya dari kiri ke kanan. Sekarang lebih dari selusin wanita cantik yang mengenakan gaun indah berada di sisinya, sehingga mereka tampak sangat mempesona. Jelas wanita-wanita ini memang sesuai dengan keinginan jiwa Cimi. Iblis itu tidak mengerti bahwa inilah kebahagiaan tertinggi di dunia. Ucap jiwa Cimi bergumam perlahan, seolah-olah dia tidak takut sama sekali jika Xiaoyan mengetahuinya. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh jiwa Cimi. Sementara itu Xiaoyan yang berada di dalam kompas terbang terfokus untuk menyelesaikan pada pemurnian obat. Meskipun dia tahu semua yang dilakukan oleh jiwa Cimi, tetapi itu bukanlah masalah besar. Karena alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan membiarkan jiwa Cimi pergi bukan hanya sekedar membiarkan jiwa Cimi berkultivasi. Tetapi Xiaoyan juga ingin melihat apakah jiwa Cimi bisa memancing avatar lain miliknya yang berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun sekarang banyak orang-orang kuat di dalam bola cahaya, tetapi tidak ada satupun orang yang benar-benar diinginkan oleh Xiaoyan. Walaupun sekarang Xiaoyan telah memiliki banyak avatar, tetapi di antara mereka yang benar-benar memiliki kekuatan besar hanya ada 3 avatar. Dan ketiganya juga masih memiliki ruang untuk ditingkatkan seperti halnya avatar Yuanzhen, avatar Zuchi, dan avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Bagaimanapun juga, ketiga avatar ini masih bisa tumbuh ke level yang sangat kuat. Jadi daripada hanya bertahan pada level tertentu di sini, maka dia membiarkannya berpetualang. Sebenarnya Xiaoyan juga menemukan beberapa masalah. Bagaimanapun klan Cimi juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Bahkan mereka dapat memiliki avatar yang tidak terhitung jumlahnya. Berdasarkan pengakuan jiwa Cimi dan pemahaman Xiaoyan, dia menduga bahwa seharusnya jiwa Cimi memiliki sejumlah besar avatar yang sangat kuat. Jika dia tidak bisa mengendalikan semuanya, maka itu bukan hal yang baik baginya. Karena sangat mudah bagi avatar untuk melakukan serangan balik. Meskipun jiwa Cimi tidak mengungkapkan semua kebenarannya, tetapi Xiaoyan juga memperhatikan apa yang dia katakan sebelumnya. Jiwa Cimi juga sempat mengatakan bahwa setiap avatarnya telah memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri. Bahkan mereka juga berpikir bahwa mereka adalah tubuh utama mereka sendiri. Jadi menurut apa yang dikatakan jiwa Cimi, maka itu sudah dapat menunjukkan bahwa kemungkinan besar avatar tersebut menjadi bumerang bagi pemiliknya. Tentu saja hal ini terjadi karena jiwa Cimi tidak benar-benar menempatkan seluruh jiwanya pada avatar-avatarnya. Oleh karena itu saat Xiaoyan merebut tubuh beberapa avatarnya, Xiaoyan juga tidak mengusir jiwanya seperti halnya jiwa Raja Roh Kuijun. Bahkan dalam hal ini, Xiaoyan juga melakukannya pada Xian Daozi. Sebenarnya Xiaoyan tidak sepenuhnya menjadikan mereka sebagai avatarnya, dan hanya mengendalikan seperlunya saja. Dia juga menyadari bahwa jiwa Cimi juga sangat pintar dalam mengambil avatar. Jadi seharusnya semua avatar yang dia tangkap adalah makhluk yang sangat kuat. Oleh karena itu Xiaoyan menggunakan jiwa Cimi sebagai umpan meriam. Hadapun Xiaoyan, dia bertujuan untuk benar-benar bisa menguasai avatarnya yang lebih kuat. Pada saat berikutnya, Xiaoyan yang berada di dalam kompas terbang langsung menghela nafas lega. Karena dia sekali lagi telah berhasil menyempurnakan pil obat mujarab. Sehingga aroma obat yang sangat kuat menyebar di kehampaan. Dan pil obat mujarab yang berhasil dia sempurnakan kali ini adalah pil obat penawar racun Tianqing tingkat dewa. Segera mata Xiaoyan terfokus pada pil obat ini. Sebenarnya jenis pil obat inilah yang Xiaoyan butuhkan. Terutama karena efek pil obat ini cukup untuk mendetoksifikasi berbagai macam racun. Meskipun tidak bisa didetoksifikasi sepenuhnya, tetapi pil obat ini juga bisa menekan racun, sehingga dapat menunda penyebarannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.